Halo, selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Maria Bella Barnas, mahasiswa program studi pendidikan biologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik dengan tema perkembangan fisik dan kognisi pada remaja. Langsung saja kita masuk pada materinya. Pengertian remaja. Masa remaja atau adolescensi adalah periode perkembangan transisi dari masa anak-anak hingga masa awal dewasa. Periode ini bukan hanya ditandai dengan perubahan fisik dan fungsi organ seks yang meningkat, tapi juga pencapaian kemandirian dan identitas yang menonjol. Pemikiran mereka menjadi semakin logis, abstrak, dan idealistis. Selanjutnya yaitu pembagian pada masa remaja. Remaja awal antara usia 12 sampai 15 tahun, remaja pertengahan usia 15 sampai 18 tahun, dan remaja akhir usia 19 sampai 22 tahun. Pengertian fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Menurut Papalia dan Olds 2001, perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak-kanak yang cirinya adalah pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah kematangan. Selanjutnya, perkembangan fisik remaja. Yang pertama, fase pra-remaja, yaitu pertumbuhan badan sangat cepat. Wanita nampak lebih cepat daripada laki-laki. Pertumbuhan anggota badan dan otot-otot sering berjalan tak seimbang. Seks primer dan sekunder mulai berfungsi dari produktif, ditandai mimpi pertama bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Yang kedua, fase remaja, yaitu bentuk badan lebih banyak memanjang daripada melebar, terutama bagian kaki dan tangan. Akibat produksi kelenjar hormon menimbulkan jerawat dan timbulnya dorongan seksual terhadap lawan jenis akibat matangnya kelenjar seks. Dan yang ketiga, fase adolescensi atau akhir masa remaja, yaitu pertumbuhan badan merupakan batas optimal kecuali bertambah berat badan. Keadaan badan dan anggotanya menjadi berimbang, muka berubah menjadi simetris sebagaimana layaknya orang dewasa. Yang berikut ciri-ciri remaja pada wanita, yaitu pertumbuhan tulang pada tubuh, pertumbuhan payudara, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan, mencapainya pertumbuhan badan yang maksimal setiap tahunnya, bulu kemaluan menjadi keriting, haid atau menstruasi, tumbuh bulu-bulu ketiak. Dan pada pria, yaitu pertumbuhan tulang-tulang anggota tubuh, testis membesar, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus dan berwarna gelap, awal perubahan suara, ejakulasi atau keluar mani, bulu kemaluan menjadi keriting, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimal setiap tahunnya, tumbuh bulu-bulu halus di wajah, tumbuh bulu ketiak, akhiran perubahan suara, dan tumbuh bulu di dada. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Yang pertama, faktor keluarga, yaitu meliputi faktor keturunan dan lingkungan keluarga. Yang kedua, faktor gizi, yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi. Yang ketiga, faktor emosional yang bertalian dengan gangguan emosional yang dialami selama perkembangannya. Yang keempat, faktor jenis kelamin, di mana lelaki cenderung memiliki ukuran tubuh yang lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan wanita. Dan yang terakhir, faktor kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada pengertian kognitif. Kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Menurut Piaget dan Olds 2001, mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Pada tahap ini, remaja juga sudah mulai mampu berspekulasi tentang sesuatu
di mana mereka sudah mulai membayangkan sesuatu yang diinginkan di masa depan. Perkembangan kognitif yang terjadi pada remaja juga dapat dilihat dari kemampuan seseorang remaja untuk berpikir lebih logis. Remaja sudah mulai mempunyai pola berpikir sebagai peneliti, di mana mereka mampu membuat suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. Selanjutnya, tingkatan inteligensi. Yang pertama, idiot, IQ 0-29. Yang kedua, imbecile, IQ 30-40. Yang ketiga, moron atau debil, IQ 50-59. Yang keempat, bodoh, IQ 70-79. Yang kelima, normal rendah, IQ 90-109. Yang keenam, normal tinggi, IQ 110-119. Yang ketujuh, cerdas atau superior, IQ 120-129. Yang kedelapan, sangat cerdas atau gifted, IQ 130-139. Dan yang kesembilan, genius, IQ 140. Yang selanjutnya, perkembangan kognitif remaja. Pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan pada usia 12-20 tahun secara fungsional. Perkembangan kognitif, kemampuan berpikir remaja dapat digambarkan sebagai berikut. A. Secara intelektual, remaja mulai dapat berpikir logis tentang gagasan abstrak. B. Berfungsinya kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu membuat rencana, strategi, membuat keputusan-keputusan, serta memecahkan masalah. C. Sudah mampu menggunakan abstraksi-abstraksi, membedakan yang konkret dengan yang abstrak. D. Munculnya kemampuan nalar secara ilmiah, belajar menguji hipotesis. E. Memikirkan masa depan, perencanaan, dan mengeksplorasi alternatif untuk mencapainya psikologi remaja. F. Mulai menyadari proses berpikir efisien dan belajar berintrospeksi. G. Wawasan berpikirnya semakin meluas, bisa meliputi agama, keadilan, moralitas, dan identitas atau jati diri. Nah, sekian dari materi yang telah saya paparkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.